lagi untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, sebenarnya kalau untuk GBP USD sendiri ya, kalau kita lihat memang pergerakannya lebih choppy ketimbang dengan Euro USD, karena pergerakan dari si GU ini sendiri sebenarnya bisa melawan dari si dolar ini sendiri ya, beda dengan si Euro USD. Kalau Euro USD kan dia tidak bisa melawan dolar, jadi artinya pergerakan itu bisa dikatakan mirip atau 1:1 dengan si DXY itu sendiri. Jadi kalau misalkan dianya Euro USD itu bagus, DXY pasti turun gitu, atau bisa dikatakan Euro USD itu naik ya, maka DXY itu atau si indeks dolar itu udah pasti turun gitu, dan begitu juga kebalikannya. Nah, sedangkan kalau untuk GBP USD ini sendiri ya, selama ini kalau saya perhatikan memang bisa mengikuti DXY ya terkadang gitu. Jadi misalkan DXY ini turun ya, tapi si Euro USD bisa aja dia nggak begitu naik gitu, atau kenaikannya hanya sedikit gitu, atau si DXY ini turunnya banyak, naiknya banyak tapi penurunan si GBP USD bisa aja cuma terjadi sedikit aja gitu, atau cuma beberapa poin aja gitu. Nah, ini bisa terjadi di pair GBP USD. Nah, kalau kita lihat lagi secara technical analysis ya, si GBP USD sebenarnya untuk mapping belum ada perubahan mapping, karena memang kalau kita perhatikan untuk mapping ini masih bekerja dengan cukup bagus, dan memang masih juga harganya ini berada dalam range mapping yang kita buat pada video yang lalu gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang dia sempat retrace dari harga 25.000 ya 227 sampai 25.471 ya. Kalau kalian yang dapat nih, congrats untuk kalian, karena ini juga masuk ke dalam area sell ya, zona sell yang kita bahas. Kemudian untuk saat ini dia sedang ketahan di harga ya 24.426 sampai 24.722 gitu. Jadi ini masih jadi area sub zone-nya dia. Jadi saat ini dia berubah menjadi area demand-nya dia. Nah, ini demand kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini ya, area sideways-nya dia gitu. Jadi tumpukan candle ini kita ambil jadi yang sebagai zone ya. Kemudian untuk saat ini kan memang ada berita ya, jadi kalau berita tadi sebenarnya saya udah bahas di bagian video Euro USD, jadi kalian nontonnya nanti ya. Kalau untuk berita intinya debt ceiling ini sudah ditandatangani dan disetujui oleh Presiden Amerika gitu. Nah, ini nantinya akan membuahkan hasil yang positif untuk si DXY pekan depan gitu, atau lebih tepatnya di tanggal 5 nanti gitu. Nah, nantinya ini kalau saya perhatikan ya mengenai si USD ini ya, begitu itu ya sudah ditandatanganin oleh si Presiden Amerika ya, si DXY ini akan memberikan nilai positif, artinya dia bisa ada potensi untuk break dari 104.5 ya, dan nanti target dia yang pertama 104.8 sampai tertinggi yaitu 105.6. Nah, kalau si DXY bisa break dari 104.5, berarti si GBP USD ini ya juga akan turun ya, dia bisa break juga dari level harga ini 24.327 dengan target harga nanti penurunan terendah tetap berbalik lagi ke sini ya, ke harga 22.764 sampai 23.069 gitu. Nah, itu untuk si GBP USD. Nah, cuma kalau misalkan si DXY-nya atau si indeks dolar ini belum bisa break dari higher high-nya dia yang ada di sini di 104.22, maka GBP USD juga belum akan bisa break dari level harga 24.327 sampai 23.715 gini. Ya, jadi kurang lebih nanti dia akan sampai ke sini untuk penurunan dari si GBP USD, tapi dia belum tentu bisa break dari sini. Jadi sebenarnya kalau mau kita cari area buy zone yang baru ya dari pergerakan ada saat ini, itu bisa kurang lebih di harga sini. Nah, ini untuk buy zone yang baru. Nah, jadi kita manfaatin lagi tumpukan candle sideways di sini sebagai zona entry ya. Cuma ini kan belum konfirmasi, masih butuh konfirmasi tambahan. Jadi nanti begitu harga sudah sampai di sini, kita akan lihat lagi nih apakah dia akan ada konfirmasi rejection di time frame kecil ya. Time frame kecil itu yang saya pakai biasanya 5 menit ataupun 15 menit gitu. Biasa kalau di 15 menit ada charge ya, berarti itu akan saya masuk ke dalam pasar biasanya gitu. Nah, kemudian si DXY ini sendiri ya, untuk si DXY ini kalau misalkan dia break dari 104.5 dan masih menunjukkan kenaikan
pergerakannya dia, maka saya belum akan entry buy karena yang posisinya akan sangat riskan, dan akan saya tunggu kembali kurang lebih di harga 22.764 ya sampai 23.069, atau begitu dia bisa break dari level ini atau zona ini ya untuk si GBP USD, maka saya akan cari entry sell dengan target harga 21.738 sampai 21.981 di sini ya target harganya. Tapi selama dia masih bertahan di atas 22 ini, berarti saya akan coba cari posisi buy kembali gitu. Karena kalau kita lihat dari posisi daily-nya, kalau untuk daily sendiri itu dia masih dalam kondisi uptrend ya, kalau untuk daily-nya gitu. Jadi ini bisa dikatakan ya ini baru koreksi 1 hari gitu. Jadi koreksi 1 hari. Jadi kalau kita lihat ini trennya itu dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 2 Juni ini adalah masuk dalam kategori tren koreksi minornya dia, bukan major trennya dia. Kalau untuk major trend itu masih uptrend untuk GBP USD gitu. GBP USD dikatakan downtrend kalau misalkan dia berhasil break dari 18.296. Nah, dari sini karena ini adalah support struktur harganya dia. Oke. Selama dia bertahan di atas ini berarti dia dinyatakan uptrend ya berdasarkan time frame besar gitu. Kalian jangan bingung kenapa range-nya jauh sekali gitu. Ya wajar kalau saya perhatikan kenapa jauh, karena ini kita bahas itu dari time frame besar daily-nya dia. Kecuali kita bahas time frame kecil. Kalau time frame kecil ya nggak masalah kalau itu dekat-dekat, tapi kalau misalkan time frame besar itu pasti jauh ya, karena yang posisinya adalah dianya ini memang mainnya itu di time frame besar kitanya. Jadi pasti jarak antar candle yang membuat swing itu udah pasti jauh jaraknya gitu. Nah itu ya harus kalian perhatikan untuk minggu depan, terutama di hari Senin nanti ya. Jadi memang itu ada tambahan penjelasan dari saya mengenai GBP USD. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja, dan jangan lupa di like kalau misalkan video ini membantu kalian ya, dan juga kalian suka dengan video ini ya. Kemudian bagikan kepada teman atau saudara keluarga kalian bagi yang mereka yang membutuhkan aneka seperti ini ya untuk GBP USD. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.